Tiongkok adalah negara yang sangat besar dan sekarang ini menjadi salah satu superpower yang ada di dunia. Selain menjadi populasi terbesar di dunia, Tiongkok juga adalah negara yang perkembangan ekonomi dan sosialnya melaju sangat pesat, sehingga bermunculanlah banyak perusahaan startup dan sosial media yang mendukung kemajuan ekonomi, teknologi dan sosial di negara tersebut. Pemerintah Tiongkok sangat mengontrol perkembangan media di negaranya, hal-hal yang bisa menimbulkan provokasi sangat diminimalisir, inilah mengapa Tiongkok membuat aplikasi sosial medianya sendiri. Penggunaan sosial media seperti Facebook, Twitter, YouTube dan sebagainya diblok, karena pemerintah tidak mempunyai kontrol pada sosial media tersebut. Ini adalah salah satu cara pemerintah Tiongkok untuk terus menjaga kesatuan negaranya dan mendukung kemajuan teknologi negaranya. Berikut adalah sosial media yang kamu butuhkan untuk bisa mengikuti perkembangan hidup di Tiongkok. Renren. Renren adalah layanan jejaring sosial China yang dijuluki dengan cloning dari Facebook, atau biasa disebut Facebooknya China, karena sangat mirip dengan media sosial Facebook, mulai dari tampilan hingga warnanya biru putih. Renren lahir pada bulan Desember tahun 2005. Renren adalah platform internet jejaring sosial, nama asli terbesar di China. Pada akhir 2012, platform mengklaim 56 juta login unik bulanan, dan 178 juta akun yang diaktifkan. Sebagai perbandingan, pada 2012, China memiliki 573 juta pengguna internet. Dalam dekade terakhir, gaya hidup konsumen di pasar China telah mengalami perkembangan pesat, namun potensi pertumbuhan yang lebih lanjut masih tetap besar, karena konsumen lokal terus menunjukkan permintaan yang kuat dan meningkatkan daya beli mereka. Menurut data untuk kuartal keempat, tahun 2011, Dianping.com memiliki footprint yang mencakup lebih dari 2.300 kota di seluruh China dan juga member merchant lebih dari 1,5 juta dan 42 juta pengguna aktif. Di antara mereka, pengguna unik dari mobile client, tumbuh 10 kali lipat menjadi lebih dari 18 juta, termasuk mahasiswa, pekerja kerah putih dan para eksekutif bisnis. Dianping.com yang didirikan pada bulan April tahun 2003 di Shanghai, China, secara luas telah diakui di seluruh industri mobile internet, menerima sejumlah penghargaan pada tahun 2011, termasuk aplikasi inovatif terbaik di industri mobile internet untuk tahun 2011. Douban, atau dikenal sebagai Reddit versi Tiongkok, adalah sebuah platform di mana Anda dapat menggunakannya untuk menemukan berita, komentar, dan opini dari orang Tiongkok. Diluncurkan pada 2005 oleh Yang Bo, sebelum WeChat 2006, dan Weibo 2009, Douban mantap menjadi jejaring sosial dengan reputasi konten yang berkualitas tinggi. Douban juga disebut sebagai rumah online para sastrawan Tiongkok. Pada 2016, Douban telah mengumpulkan lebih dari 150 juta pengguna terdaftar dengan 300 juta pengguna aktif bulanan, menurut sebuah laporan oleh TechNot. WeChat bukan sekadar aplikasi pesan dan media sosial. WeChat adalah gaya hidup bagi lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Mengobrol dan melakukan panggilan dengan teman, berbagi momen favorit dalam hidup Anda, menikmati fitur pembayaran seluler, dan masih banyak lagi.
WeChat lahir di negara China. Baidu Tiba adalah wadah komunikasi Tiongkok terbesar yang disediakan oleh perusahaan mesin pencarian Tiongkok, Baidu. Situs tersebut adalah komunitas maya yang berhubungan dengan layanan pencarian internet, salah satu dari bisnis utama dari Baidu. Pada Desember tahun 2007, Baidu tercatat sebagai perusahaan China yang pertama kali dimasukkan dalam indeks Nasdaq. Pada Januari tahun 2014, kapitalisasi pasar Baidu berdiri pada nilai 55 dolar bilion. Merupakan satu dari perusahaan yang didirikan dari nol tersukses sepanjang sejarah bila dilihat dari kapitalisasi pasar, pendapatan, pertumbuhan, dan pengaruh budaya. Seperti Facebook atau Twitter, Weibo adalah situs jejaring sosial yang paling umum digunakan di Cina. Ini memiliki metode operasi yang sama seperti Facebook atau Twitter. Pengguna dapat menggunakan Weibo untuk mengikuti penyanyi dan idola favorit mereka. Weibo telah mengembangkan dan terus menyempurnakan mesin rekomendasi grafik minat sosialnya, yang memungkinkan pelanggannya melakukan pemasaran orang dan audiens target berdasarkan demografi pengguna, hubungan sosial, minat, dan perilaku, untuk mencapai relevansi, keterlibatan, dan efektivitas pemasaran yang lebih besar. Weibo lahir di negara China. Youku adalah layanan hosting video yang berbasis di Beijing, Tiongkok. Ini beroperasi sebagai anak perusahaan dari Alibaba Group Holding Limited. Youku didirikan oleh Victor Kou Guyongqiang, mantan presiden portal internet Cina Sohu. Youku berada di bawah pengawasan pemerintah Tiongkok dan sensornya. Tembok api besar China memberlakukan aturan ketat bahwa hanya video yang disetujui yang dapat diunggah dan ditonton, membatasinya sebagai sumber kebebasan berekspresi dan berita objektif. Layanan video online Youku mencatatkan peningkatan jumlah view menjadi 3 kali lipat pada akhir tahun lalu. Menurut rilis dari manajemen pada akhir pekan lalu, jumlah view per hari hingga akhir tahun lalu menjadi sekitar 900 juta kali. Jumlah pengunjung per hari mencapai sekitar 159 juta orang. TikTok. Aplikasi TikTok ini menjadi salah satu platform sosial media yang cukup populer di kalangan masyarakat dunia. TikTok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik, di mana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Sejak diluncurkan pada tahun 2016, TikTok dengan cepat mendapatkan popularitas di hampir semua bagian dunia. TikTok melampaui 2 miliar unduhan seluler di seluruh dunia pada Oktober tahun 2020. Morning Consult menempatkan TikTok sebagai merek dengan pertumbuhan tercepat ketiga di tahun 2020, setelah hanya Zoom dan Peacock. Cloudflare menempatkan TikTok sebagai situs web paling populer tahun 2022, melampaui Google. TikTok lahir di negara China. Pemirsa, itulah beberapa situs jejaring sosial yang dimiliki negara China. Bahkan situs ini diprediksi bisa menyaingi situs-situs besar, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan yang lainnya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.